Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Kratosifa. Nah, di sini saya masih membahas mengenai teori sastra. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi analisis sosiologi pada novel Bekisar Merah. Nah, sebelum itu saya akan membahas mengenai apa sih sosiologi sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Liatni tahun 2013 halaman 45. Nah, sosiologi sastra ini berangkat dari teori mimesis Plato yang menganggap sastra sebagai tiruan dari kenyataan. Nah, fokus pada perhatian sosiologi karya sastra adalah pada sisi karya sastra, tujuan serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan mengkaitkan dengan masalah sosial. Nah, sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. Apa yang tersirat dalam karya sastra dianggap mencerminkan atau menggambarkan kembali realistis yang terdapat dalam masyarakat. Nah, beberapa wilayah atau yang menjadi kajian utama dalam sosiologi karya sastra meliputi yang pertama yaitu isi karya sastra, yang kedua tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Beberapa wilayah atau yang menjadi kajian utama dalam sosiologi karya sastra meliputi yang pertama yaitu isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang kedua yaitu mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat atau bias realita dari kenyataan. Dan yang ketiga yaitu mengkaji sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosio-budaya suatu masyarakat pada masa tertentu. Nah, selanjutnya masuk pada materi inti yaitu analisis sosiologi sastra dalam novel Bekisar Merah. Masuk pada halaman 291. Dari kutipan tersebut menceritakan tentang sebuah aturan dalam masyarakat bahwa pohon-pohon kelapa para penyadap akan dirobohkan karena listrik akan mulai memasuki desa Karangsoga. Nah, mereka para penyadap bingung dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Bahkan uang pengganti untuk pohon kelapa pun mereka tidak dapatkan. Padahal sumber penghidupan para warga di desa hanya mengandalkan dari pohon kelapa. Dari uraian cerita tersebut terdapat fakta sosial, yaitu dengan cara bertindak dan berpikir yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa. Yang pertama yaitu gejala sosial pada novel Bekisar Merah. Berikut sebagai bukti pernyataannya. Diceritakan bahwa pendidikan masyarakat dalam novel Bekisar Merah ini hanya sampai menginjak sekolah dasar. Permasalahan hidup membuat masyarakat desa harus merelakan anak-anak mereka tidak bersekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. Kalaupun ada orang desa sampai bersekolah tinggi seperti Kajat, bagi mereka itu hanya diperuntukkan kepada orang yang kaya, sedangkan mereka tidak memungkinkan sebab untuk makan saja sudah susah, apalagi untuk bersekolah tinggi. Padahal pendidikan hal penting bagi kehidupan. Nah, pendidikan mereka merupakan masalah sosial dalam novel Bekisar Merah dan termasuk dalam fakta sosial sebab permasalahan yang terjadi itu menyeluruh dalam satu desa. Yang kedua, norma sosial pada novel Bekisar Merah berikut sebagai bukti pernyataannya. Nah, orang-orang perempuan mengurus darsa dan melasi. Celana pendek darsa yang basah dilepas dengan hati-hati. Ada yang memaksa darsa menegak telur ayam mentah. Mereka lega setelah menemukan tubuh darsa nyaris tanpa cedera kecuali beberapa luka goresan pada tangan dan punggung. Tetapi bau kencing terasa sangat menyengat. Lasi pun siuman setelah seorang perempuan meniup-niup telinganya pada halaman 21. Dari kutipan tersebut terdapat norma-norma sosial yaitu gotong royong antara masyarakat, kebiasaan yang dilakukan warga desa apabila ada yang terkena musibah atau saling membantu seperti yang terjadi pada darsa ketika terjatuh dari pohon kelapa. Nah, tetangga datang untuk menolong dan mengurus darsa yang tengah kesakitan. Selanjutnya, hukum pada novel Bekisar Merah berikut sebagai bukti pernyataannya. Diceritakan tentang para penyadap yang mencuri kayu di hutan untuk dijadikan kayu bakar untuk mengolah nira.
Nah, Ayah Cimeng merupakan salah satu warga yang tertangkap basah oleh mandor hutan ketika sedang mengambil kayu-kayu hutan yang tidak seberapa. Namun, hukuman yang ia terima sangat membuat sedih karena anak dan istrinya harus membanting tulang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayah Cimeng harus dipenjara dengan tuduhan pencurian. Selanjutnya yang keempat yaitu perilaku sosial. Nah, dikutip dari novel tersebut diceritakan bahwa Rasi sangat sedih dan kecewa setelah kejadian yang menimpa rumah tangganya bersama Darsa. Nah, rasa sakit hati yang menghujam dada Rasi, menurutnya perbuatan Darsa sungguh keterlaluan. Kandidat yang datang untuk membujuk Rasi agar mau pulang ke rumah emaknya ternyata sia-sia. Rasi tak ingin melihat Darsa maupun orang-orang di desa Karangsoga yang selalu menyakiti dan memandang dirinya hanya dengan sebelah mata. Selanjutnya itu peristiwa sosial. Nah, dari kutipan novel ini diceritakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Darsa kepada Sipah adalah suruhan dari Bune. Nah, Bune sengaja ingin menjebak Darsa sehingga menjadikan Sipah sebagai umpannya dan Darsalah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Nah, diceritakan betapa Lasti merasa senang menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya dengan menggunakan baju renang yang ketat dan tipis, padahal di desa Lasti tidak pernah menggunakan busana ketat ataupun tipis. Selanjutnya, pertentangan atau konflik berikut sebagai pernyataannya. Pada halaman 24, petikan menunjukkan bahwa pertentangan dan konflik terjadi di antara masyarakat di desa Karangsoga. Kehidupan sebagai penyadap kelapa tidaklah mudah. Bahkan untuk meminjam uang, mereka rela untuk memohon dan mengemis kepada pengepul. Seperti yang terjadi pada Lasti ataupun istri-istri para penyadap lainnya yang pernah memiliki pengalaman yang serupa dengan Lasti.